Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari syarah rinci rukun iman, masih pada rukun iman yang kelima tentang hari kiamat, dan kita masih pada pembahasan tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda besar hari kiamat sebagaimana sudah kita singgung pada pertemuan lalu. Tanda-tanda besar tersebut ada 10 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri-ciri tanda-tanda besar hari kiamat adalah waktunya sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Dan yang kedua, tanda-tanda tersebut tanda-tanda yang spektakuler, baik yang terkait di atas muka bumi maupun terkait di alam atau di bagian langit ya. Di atas muka bumi seperti munculnya Dajjal, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj ya. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam ya. Kemudian 3 longsor yang terjadi di timur dan di barat dan di Jazirah Arab. Kemudian juga munculnya Dabbah, yaitu hewan yang berbicara. Adapun kejadian yang spektakuler di langit adalah matahari terbit dari barat ya. Kemudian juga ada api yang keluar dari bumi. Ini adalah tanda-tanda besar hari kiamat. Kita mulai dari tanda besar yang pertama adalah Dajjal ya, tentang Dajjal. Dajjal ini adalah diyakini oleh ahli sunnah ya, diyakini oleh ahli sunnah akan munculnya Dajjal. Akan munculnya Dajjal. Kenapa? Karena hadis-hadis yang terkait dengan Dajjal hadisnya mutawatir. Hadis-hadisnya mutawatir ya. Mutawatir maknawi tentunya, mutawatir maknawi. Kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya mutawatir ada 2. Ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi yaitu maksudnya lafal yang datang tentang hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak perawi dengan satu lafal, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Redaksinya satu. Redaksinya sama, yaitu siapa yang berdosa atas namaku, maka siapkan kaplingnya di neraka. Yang meriwayatkan hadis ini banyak sahabat dengan satu redaksi. Ini namanya hadis mutawatir secara lafal. Dan ada hadis mutawatir secara maknawi. Maksudnya maknawi apa? Redaksinya berbeda-beda, tetapi redaksi yang berbeda-beda tersebut bersepakat pada satu makna. Seperti contohnya hadis tentang azab kubur. Azab kubur redaksinya macam-macam. Ada Rasulullah SAW berlindung dari azab kubur. Ada Rasulullah SAW bercerita tentang orang diazab dalam azab kubur. Ya. Ada Rasulullah menceritakan tentang orang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, akhirnya disiksa. Ya. Kemudian ada juga hadis Rasulullah SAW mendengar 2 orang sedang disiksa di dalam kuburan. Ini redaksinya beda-beda, tetapi semua sepakat berbicara tentang azab kubur. Hadis-hadis seperti ini namanya hadis mutawatir maknawi, karena redaksinya berbeda tetapi sepakat dalam makna yang sama. Contohnya adalah hadis tentang Dajjal. Tentang Dajjal juga hadisnya mutawatir maknawi. Banyak hadis Rasulullah SAW berlindung dari fitnah Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan akan muncul Dajjal. Rasulullah SAW cerita Nabi Isa akan membunuh Dajjal ya. Kemudian Rasulullah SAW cerita juga tentang sifat-sifat Dajjal. Redaksinya beda-beda. Ya. Tapi kalau kita kumpulkan semua hadis-hadis yang bercerita tentang Dajjal, maka hadisnya mutawatir, sangat banyak, tetapi mutawatir maknawi. Sementara Dajjal diingkari oleh ahlul bid'ah. Seperti Mu'tazilah ya. Di antaranya Mu'tazilah, dahulu Mu'tazilah yang mengingkari.
Dan juga misalnya orang-orang yang menggabungkan akal zaman sekarang, ya, aklaniyun, yaitu para pengagung akal, yang mereka menolak hadis-hadis tersebut dengan akal mereka, ya. Mereka menolak hadis-hadis Dajjal. Hadis-hadis tentang Dajjal. Mereka mengatakan tidak masuk akal lah, macam-macam, atau mereka mengatakan Dajjal hanyalah simbol, ya. Mereka menolak hadis tentang Dajjal, atau mereka mengatakan Dajjal hanyalah simbol keburukan. Simbol keburukan, bukan hakiki. Nah, ini semua tidak benar. Yang benar Dajjal itu ada dan dia benar-benar hakiki sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang mutawatir tentang Dajjal, ya. Baik. Adapun pernyataan Ahlus Sunnah tentang kewajiban beriman tentang akan munculnya Dajjal seperti disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Beliau berkata, "Wal imanu annal masih ad-dajjal kharijun." Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bahwasanya Dajjal al-Masih Dajjal kharij, akan muncul, akan keluar. Maktubun baina ainaihi kafir, tercatat di antara kedua keningnya ada tulisan kafir, kafaro, ya. Semua orang yang beriman bisa membacanya, ya. Wal ahaditsu allati ja'at fihi wal iman bi anna dzalika kain. Kemudian juga hadis-hadis yang datang tentang Dajjal dan iman bahwasanya itu akan terjadi. Wa anna Isa bin Maryam alaihi salam yanzilu fayaqtuluhu bi Babiluddin, dan bahwasanya Isa bin Maryam akan turun dari langit lantas membunuh Dajjal di gerbang Lut. Akan datang penjelasannya, ya. Tapi intinya ini dinyatakan oleh Imam Ahlus Sunnah di zamannya, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang wafat sekitar tahun 241 Hijriah, ya. Kemudian demikian juga dikatakan oleh Ibnu Abi Zamanain dalam kitabnya juga Ushulus Sunnah. Dia berkata, "Wa ahlus sunnati yu'minuna bi khurujid dajjal." Ahlus sunnah beriman tentang akan munculnya Dajjal. A'adzanallahu wa iyyaka min fitnatihi. Semoga Allah melindungi kami dan melindungi engkau wahai sang pembaca dari fitnah Dajjal. Maka di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Dajjal akan muncul. Baik, jadi Dajjal bukanlah simbol-simbol tentang keburukan, tapi dia benar-benar sosok manusia dari keturunan Nabi Adam alaihissalam yang kemudian dijadikan fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Oleh karenanya kita di dalam salat kita sering berlindung dari Dajjal. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi tatkala tasyahud, Allahumma na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil al-masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahanam, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan kematian, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah Dajjal, ya. Meskipun bisa jadi kita enggak bertemu dengan Dajjal, bisa jadi kita meninggal sebelum Dajjal keluar. Tetapi sebenarnya mengatakan isyarat bahwasanya ada Dajjal kecil, Dajjal muqaddimah itu banyak, ya. Dajjal super belum keluar. Tapi Dajjal yang kecil-kecil banyak, seperti para dukun, tukang sihir, para penipu. Karena Dajjal diambil dari kata Dajjalun. Dajjal secara bahasa diambil dari Dajjal, artinya bohong, ya. Dajjal, ya, secara bahasa diambil dari kata Dajjalun. Ad-Dajjal, ya. Artinya dusta, al-kadzib. Dusta. Nah, Dajjal wazannya fa'al. Kalau Dajjal dengan wazan fa'al artinya pendusta besar kalau bahasa kita, suka dusta. Suka dusta, tukang dusta, bukan suka dusta, tukang dusta. Tukang dusta kalau bahasa kita pendusta besar, ya. Kenapa dikatakan dia pendusta besar? Karena dia mengaku sebagai Tuhan. Tidak ada kedustaan paling besar seperti seorang mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan, ya. Yang jadi masalah kalau yang ngaku sebagai Tuhan
pada zaman-zaman sebelumnya tidak punya kesaktian. Kita tahu ada orang-orang yang pernah ngaku sebagai Tuhan. Penduduk surga karena apa? Karena ngaku sebagai apa? Ngaku sebagai Tuhan. Kalau sebelumnya kita tahu ada orang ngaku sebagai Tuhan, seperti Namrud. Ngaku sebagai apa? Tuhan, tapi dia enggak sakti. Disebutkan dia hanya memiliki umur yang panjang, kekuasaannya luas karena dia sombong-sombong. Kata Allah, an atahullahul mulk. Ya. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk. Ya, tidakkah engkau melihat bagaimana Ibrahim berdebat, ya, atau orang yang ngaku sebagai Tuhan berdebat dengan Nabi Ibrahim? Kenapa? An atahullahul mulk, ketika Allah berikan dia kerajaan yang besar, yang luas, membuat dia sombong dan angkuh. Maka dikatakan di antara orang yang memiliki kerajaan luas, di antaranya ada yang kafir, ada yang mukmin. Yang mukmin Zulkarnain, yang kafir di antaranya Namrud, memiliki kerajaan yang luas. Saking luas kerajaannya, maka dia sombong dan dia merasa dirinya sebagai Tuhan, membuat dia lupa diri. Kemudian dia berdebat dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku Allah bisa menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud tidak mau kalah, dia mengatakan, ana uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan yaitu dan mematikan, maksudnya dia panggil dua orang yang sudah dalam penjara. Kata dia, saya hidupkan berarti saya bebaskan dari penjara, saya matikan, saya vonis mati. Ya. Ini Tuhan Bahlul, bukan begitu maksudnya padahal. Ya. Ya, maksudnya sudah mati dihidupkan, ya. Ya, tapi karena dia tahu dia nggak bisa apa-apa, maka dia takwil, dia bilang saya juga bisa hidupkan, matikan. Buktinya mari keluarkan dua penghuni penjara, yang satu saya vonis mati berarti saya matikan, yang satu saya bebaskan berarti saya hidupkan. Ya, susah berdebat sama orang ngaku sebagai Tuhan tapi bahlul, ya. Akhirnya Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sungguhnya Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Kalau kau memang Tuhan, konsekuensi Tuhan dia jago, dia menguasai alam semesta. Kalau gitu datangkanlah matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka dia pun terdiam. Ini contoh orang pernah ngaku sebagai Tuhan tapi enggak sakti. Yang ngaku juga sebagai Tuhan enggak sakti siapa lagi? Siapa lagi setelah Namrud? Fir'aun. Fir'aun juga mengatakan, ana rabbukumul a'la, ya. Malakum min ilahin ghairi. Ya, wahai penduduk Mesir, alaysa li mulku Misr wa hadhil anharu tajri min tahti. Wahai penduduk Mesir, bukankah kerajaan Mesir milikku? Lihatlah sungai-sungai mengalir di bawah istanaku. Tidakkah kalian melihat ini semua? Dia mengatakan, dan malakum min ilahin ghairi, tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali aku. Bahkan saking semuanya dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tetapi dia tidak punya kesaktian. Fir'aun tidak punya kesaktian. Itu pun banyak orang yang beriman kepadanya. Fastakhaffahu qaumahu. Ya. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Ya, maka dia pun membodoh-bodohi kaumnya, maka mereka pun taat kepada Fir'aun. Saking memang dia karismatik, orangnya karismatik, hebat, berbicara, kemudian kuasaannya luas. Akhirnya orang menganggap dia sebagai Tuhan. Padahal dari sisi dia, kesaktiannya tidak ada. Makanya fitnah Namrud, fitnah Fir'aun, fitnah kecil. Karena tidak punya kesaktian. Tapi Dajjal berbeda. Dajjal, dia ngaku sebagai Tuhan, dia pendosa besar. Namun dia punya kesaktian yang luar biasa. Sebagaimana kita sebutkan, dia menghidupkan yang mati, kemudian dia menurunkan hujan, dia mendatangkan kemakmuran, ya, bagi orang yang beriman kepadanya. Yang tidak beriman kepadanya maka dia mendatangkan kesengsaraan. Harta berjalan mengikutinya. Dia berjalan terbang seperti angin yang berhembus begitu cepat. Maka ketika dia ngaku sebagai Tuhan, ini fitnah paling luar biasa. Zaman sekarang aja baru bisa terbang sedikit mungkin sudah disembah-sembah orang, ya. Apalagi sakti seperti apa? Dajjal. Zaman sekarang aja mayat saja orang sembah-sembah. Mayat sudah enggak bisa apa-apa, orang sembah-sembah. Orang masih hidup aja sudah diusap-usap badannya, ya, sudah sujud kepadanya. Gimana lagi kalau punya kesaktian luar biasa. Makanya kita di antara hikmah kita berlindung kepada fitnah Dajjal. Sementara kita mungkin tidak ketemu dengan Dajjal, akhirnya tahu bahwasanya jangankan orang-orang yang punya kesaktian kecil, yang punya kesaktian luar biasa Dajjal saja jangan beriman kepadanya, apalagi cuma kroco-kroco, ya.
Baik, lihat halaman 141 jilid 2. Dajjal disifati dengan Al-Masih. Ya. Jadi Al-Masih ada dua. Ya. Ini tadi sudah? Sudah? Belum? Ya, ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Al-Masih ada dua. Ya. Al-Masih. Ada namanya Masihul Huda, Al-Masih pembawa petunjuk, satu disebut Masihud Dalalah. Ya. Al-Masih pembawa kesesatan. Adapun Al-Masih, Masihul Huda adalah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Nabi Isa alaihissalam. Adapun Al-Masih adalah Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal. Adapun Nabi Isa disebut dengan Al-Masih, dia menyentuh. Menyentuh karena dia menyentuh Al-Masihnya yang menyentuh. Karena fa'il bisa maknanya fa'il, bisa maknanya maf'ul. Fa'il bisa maknanya fa'il, bisa maknanya maf'ul. Untuk Nabi Isa, fa'il maknanya adalah fa'il, yaitu yang menyentuh, maksudnya menyentuh orang-orang sakit maka sembuh. Maka sembuh. Maka Nabi Isa alaihissalam menyentuh orang yang buta. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah, kata Nabi Isa alaihissalam, aku menyentuh orang yang buta maka dia bisa melihat. Aku menyentuh orang yang kena penyakit lepra atau baras maka dia pun sembuh. Bahkan aku bisa menghidupkan yang mati. Dengan sentuhan-sentuhannya maka nampak mukjizat Nabi Isa dari Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan Isa Al-Masih karena sentuhannya penuh dengan keberkahan. Adapun Al-Masih Dajjal maka ada dua makna disebut Al-Masih. Kenapa disebut Masih? Ada dua kemungkinan. Di sini maksudnya Al-Masih, Al-Masih maknanya Al-Masih. Al-Masih sama dengan Al-Masih. Yaitu Al-Fa'il sama dengan Al-Fa'il. Ini yang tahu bahasa Arab. Taib Al-Masih maka dua kemungkinan. Yang pertama maknanya adalah yamsahul ard. Yaitu dia berjalan menyentuh bumi kemana-mana, ya. Berjalan mengitari bumi, mengelilingi bumi. Karena Dajjal disebutkan dia akan hidup selama 40 hari dan kemampuan dia untuk berjalan seperti karih kal ghaith istadbaratuhu rih. Seperti hujan yang ditiup oleh angin. Jadi kencang kemana-mana, cepat sekali, ya. Maka dikatakan dia Al-Masih Dajjal karena dia kemana-mana. Ya. Kata Nabi SAW, ma min baladin illa sayatahu Dajjal, illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu negeri pun kecuali akan didatangi oleh Dajjal. Ya, kecuali Mekah dan Madinah. Jakarta Dajjal datang, pasti ya. Dajjal datang. Ya, yang tidak datangi cuma Mekah dan Madinah. Ya. Ini pertama. Yang kedua, Al-Masih maknanya Al-Mamsuh. Sama dengan Al-Mamsuh. Yaitu Al-Fa'il maknanya adalah Al-Maf'ul. Yaitu yang diusap, yang terusap matanya, buta maksudnya. Mamsuh yaitu terhapus matanya. Jadi Dajjal dia matanya dua, yang satu mamsuhul ainal yumna, matanya yang satu tidak ada mata seperti kulit. Jadi seperti tidak ada bulatan mata, benar-benar apa? Kulit menutup seperti pipi tapi di mata, paham? Yang satu matanya ada nati'ah tapi seperti cacat.
Dajjal ini meskipun dia sakti luar biasa, tapi Allah kasih tanda bagi orang yang cerdas bahwasanya dia bukan Tuhan. Dan terbukti dia bukan Tuhan, dia wajahnya saja cacat. Matanya tidak ada satu-satunya pun matanya tidak normal seperti manusia biasa. Maka dia disebut dengan Al-Masih, ya, Al-Masih Ad-Dajjal. Ini di antara dua sebab kenapa Al-Masih disebut dengan Dajjal disebut Al-Masih, ya. Baik, ibu-ibu, kapan munculnya Dajjal, ya? Kapan munculnya Dajjal, ya? Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki namanya Abdullah bin Sayyad. Maka para ulama khilaf tentang ya apakah dia ini Dajjal atau bukan. Dia baru lahir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia ada di kalangan Yahudi, ya. Ada juga yang mengatakan dia dari kaum Ansar. Khilaf tentang sosok Abdullah bin Sayyad ini, ya. Dia adalah seorang dukun dan peramal, ya. Saking saktinya, dia sakti, dia bisa ngeramal. Sampai Rasulullah SAW pun ragu dia Dajjal atau bukan. Baik, kita lanjutkan. Jadi di zaman Nabi ada seorang pemuda, sosoknya namanya Abdullah ibnu Sayyad. Khilaf di kalangan para ulama apakah dia dari keluarga Yahudi, karena kita tahu di Madinah orang Rasulullah bertetangga dengan orang Yahudi, ataukah dia dari kaum Ansar. Intinya dia tinggal di tanah haram dalam kota Madinah, ya. Dia ini sakti, jadi dia tukang ramal. Sampai dalam suatu hari Rasulullah SAW pun ragu dia Dajjal atau bukan, karena Rasulullah tunggu wahyu. Rasulullah dapat wahyu bahwasanya ada Dajjal akan muncul. Bahkan setiap Nabi mengingatkan umatnya dari Dajjal, ya. Nah, ketika muncul Ibnu Sayyad yang sakti, yang pandai meramal, maka Rasulullah SAW juga ragu ini Dajjal atau bukan. Sampai Rasulullah SAW pernah ngetes dia. Rasulullah SAW datang, Rasulullah SAW mengatakan, saya sembunyikan sesuatu dalam dadaku. Tebaklah, Rasulullah SAW sedang baca surat Ad-Dukhan. Maka ternyata dia mampu nebak sedikit. Dia bilang duh. Dia hampir tepat dalam apa? Menebak. Kata Rasulullah SAW, ihsa lan ta'du wa qadrak. Hinalah engkau tidak akan bisa melampaui kemampuanmu. Artinya dia hanya bisa nebak-nebak sedikit karena dibantu oleh apa? Syaitan. Ketika dia bisa menebak-nebak sedikit apa yang dibaca oleh Nabi dalam hatinya, menunjukkan dia memang bekerja sama dengan apa? Syaitan. Berarti dia benar-benar dukun. Cuma kemampuan dukun terbatas, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ihsa lan ta'du wa qadrak. Ya, hinalah engkau tidak akan bisa melampaui kemampuanmu. Sosok inilah yang kemudian setelah Rasulullah SAW wafat menjadi perdebatan, dia Dajjal atau bukan. Sebagian sahabat menganggap dia Dajjal, sebagian sahabat maka dia bukan Dajjal. Tapi dia sosok yang ditakuti, ya. Ditakuti karena kontroversial, Dajjal atau bukan. Taib. Namun dalam hadis yang lain ada isyarat bahwasanya dia bukan Dajjal. Dalil yang lain adalah dalam Sahih Muslim. Dan hadisnya disahihkan oleh Imam Muslim dan juga disahihkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Sahih Muslim tentang kisah hadis Al-Jassasah. Intinya kisah ini adalah seorang sahabat namanya Tamim Ad-Dari, Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dia pernah berlabuh dengan beberapa sahabatnya, kemudian terdampar ke sebuah pulau. Kemudian dia masuk ke pulau tersebut, ternyata ketemu dengan seorang sedang terikat terbelenggu dengan sosok yang besar di hutan tersebut. Orang tersebut ngaku dia adalah Dajjal. Ya, maka terjadilah diskusi antara Tamim Ad-Dari dengan orang sosok yang aneh tersebut. Maka orang sosok yang aneh tersebut bertanya, akhbiruni an-nabiyil ummiyin. Kata orang ini, kabarkanlah kepadaku tentang nabinya orang-orang Arab, Nabil ummiyin, ma fa'al, apa yang telah dia lakukan? Sedang apa dia? Bagaimana kabarnya? Qalu, maka Tamim Ad-Dari dan teman-temannya menjawab, qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Dia sudah keluar dari Mekah dan dia sekarang tinggal di Yathrib, maksudnya di kota Madinah. Orang ini bertanya lagi yang aneh yang dianggap Dajjal ini. Aqatalahu al-Arabu? Apakah orang-orang Arab semua sepakat memeranginya? Qulna na'am, kata Tamim Ad-Dari, benar. Orang Arab semua bersepakat seluruh kabilah untuk memerangi nabi ini. Qala kaifa sana'a bihim? Maka orang ini bertanya lagi, apa yang dilakukan oleh sang nabi terhadap mereka? Fa akhbarnahu annahu qad dhahara ala man yalihi minal Arab wa ata'uh. Kami kabarkan kepada
orang yang aneh ini, kata Tamim Ad-Dari, bahwasanya benar dia telah menang, dia telah menguasai orang-orang Arab di sekitarnya. Qala lahum qad kana dzalik, kata orang aneh ini, apakah sudah sampai demikian? Faqulna na'am, benar, dia sudah menguasai sebagian orang-orang Arab. Qala, maka orang aneh ini berkata, ama inna dzaka khairun lahum. Ini lebih baik bagi mereka an yuti'uhu, mereka taat kepada sang nabi lebih baik bagi mereka. Wa inni mukhbirukum anni, dan aku kabarkan kepada kalian tentang diriku, aku ini anal masih, aku adalah masih Dajjal. Aku adalah apa? Dajjal. Wa inni ushiku an yu'dzana li fil khuruj, dan sebentar lagi dan aku khawatir aku akan diizinkan untuk apa? Keluar, ya. Tamim Ad-Dari ketika kembali ke Madinah, dia cerita hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kumpulkan para sahabat, kemudian Nabi cerita apa yang dialami oleh Tamim, ya, Ad-Dari ini seperti yang disebutkan tentang Dajjal yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya bacakan, ya. Dari Fatimah, hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, sami'tu nida al-munadi, munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salat jami'ah. Aku mendengar seruan utusan Nabi menyeru, yaitu utusan Nabi yang berteriak, as-salata jami'ah, itu berkumpul. As-salat jami'ah maksudnya berkumpul. Fa kharajtu ila al-masjid fa sallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun segera keluar ke masjid dan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kuntu fi saffin nisa allati tali dhuhurul qaum, dan aku di saf wanita yang paling depan, dekat di belakang saf lelaki. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu jalasa 'alal mimbar. Ketika Rasulullah SAW selesai salat, Rasulullah SAW duduk di atas mimbar, wa huwa yadhhak, dalam kondisi beliau tertawa, beliau berkata, liyalzam kullu insanin musallahu. Ya, hendaknya setiap orang tetap di tempat salatnya, jangan pulang. Tsumma qala atadruna lima jama'tukum? Tahukah kalian kenapa aku kumpulkan kalian? Dengan perintah as-salat jami'ah. Dulu as-salat jami'ah itu maksudnya seruan untuk kumpul. Untuk apa? Kumpul. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Kata para sahabat, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Qala inni wallahi ma jama'tukum li raqbatin wala li rahbatin, walakin jama'tukum li anna Tamiman Ad-Dari kana rajulan nasraniyan faja'a fabay'a wa aslama wa haddatsani haditsan wa faqa alladhi kuntu uhaddithukum an Masih Dajjal. Ya. Saya kumpulkan kalian bukan karena ada suatu yang diharapkan ataupun satu yang ditakutkan, enggak. Tetapi saya kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari sebelumnya adalah seorang Nasrani. Kemudian dia datang ke Madinah, kemudian dia membaiat dan dia masuk Islam. Dan dia mengabarkan kepadaku tentang suatu hadis, suatu cerita yang cocok dengan apa yang aku pernah ceritakan kepada kalian tentang hadis tentang Dajjal. Dia kabarkan kepadaku bahwasanya dia pernah naik suatu kapal, ya, kemudian bersama 30 laki dari Lakham dan Juzam. Kemudian ombak pun bawa mereka selama sebulan di lautan. Akhirnya mereka pun terdampar di sebuah pulau di laut sampai terbenam matahari. Baru cerita, akhirnya mereka turun dari situ, kemudian mereka ketemu dengan Dajjal. Jadi Tamim Ad-Dari pernah ketemu Dajjal dan Nabi panggil para sahabat bahwasanya kisah Tamim ini seperti apa yang aku sampaikan tentang kalian tentang Dajjal. Dari sini, kalau hadis ini kita terima, berarti akan-akan Abdullah bin Sayyad bukan apa? Dajjal. Jadi ini ada dua sosok nih. Satu Tamim Ad-Dari, hadisnya mengatakan dia ketemu Dajjal di hutan, ya, di tengah laut. Satunya sosok Abdullah bin Sayyad yang diperselisihkan dia Dajjal atau bukan, ya. Namun bagaimanapun para sahabat tetap saja khilaf. Ini Abdullah bin Sayyad Dajjal atau apa? Bukan, ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya para sahabat ragu Abdullah bin Sayyad Dajjal atau bukan, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi satu hari Abu Sa'id Al-Khudri pernah bersafar. Mereka berjalan dari Madinah menuju Mekah dalam rangka umrah atau dalam rangka haji. Jalan rame-rame. Di dalam rombongan haji tersebut ada situ Abdullah bin Sayyad. Ini setelah Rasulullah SAW wafat. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abdullah bin Sayyad masih hidup. Ini kontroversial, Dajjal atau bukan. Ketika mereka sedang umrah, si Dajjal ternyata ikut umrah. Ini masalah. Dia ikut umrah, ikut haji.
Kemudian dan Abu Sa'id Al-Khudri takut sama dia, yang Dajjal, karena Rasulullah bilang kalau Dajjal jangan ketemu sama Dajjal ya. Akhirnya mereka tiba di suatu tempat, mereka pun singgah masing-masing cari tempat di bawah pohon sana, pohon sini, istirahat. Ternyata Abu Sa'id Al-Khudri di suatu tempat, Ibnu Sayyad, Abdullah bin Sayyad ikut singgah bersama dia. Ingin istirahat dekat-dekat dengan dia. Wah, ini repot nih. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sahabat, dia takut, dia berkata, "Wahai Ibnu Sayyad, wahai Abdullah bin Sayyad, hari sangat panas. Coba kau di sana aja, jangan di sini," katanya. Kita pisah aja, masing-masing ada pohonnya masing-masing ya. Dia takut ini. Jangan-jangan Dajjal repot. Tidur sama Dajjal repot. Akhirnya dia bilang, kalau bisa kau di tempat lain, panas di tempat lain aja. Akhirnya Ibnu Sayyad pun nurut, karena ini sahabat. Dia pun pergi pindahkan barangnya ke pohon yang lain. Setelah itu Ibnu Sayyad ingin melayani Abu Sa'id Al-Khudri. Dia ambil susu. Abu Sa'id Al-Khudri, silakan minum apa? Susu. Aduh, repot. Ini susu dari Dajjal, jangan-jangan ada racunnya. Dajjal bawa susu nih gimana? Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri tidak ingin minum susu yang datang dari tangannya Ibnu Sayyad. Ya, namanya dia juga khawatir kalau Dajjal gimana. Menunjukkan maksudnya dia kontroversial. Sahabat saja masih ragu. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri cari cara, alasan lagi. Dia bilang, "Wahai Ibnu Sayyad, hari sangat panas ya. Susu ini juga panas, tidak cocok minum susu panas-panas." Akhirnya Ibnu Sayyad sadar, memang Abu Sa'id Al-Khudri ingin menghindar dari dia. Akhirnya dia komentar. Dia terus serang. Dia bilang, "Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, laqad hamamtu an akhudha habalan fa u'alliqahu bi syajaratin." Sungguh aku berkeinginan mengambil tali lalu aku ikat di pohon. Tsumma akhtaniq mimma yaqulu li annas. Lalu saya gantung diri karena orang semua ngomongin saya. Termasuk kamu maksudnya. Semua orang ngomongin saya tidak kuat, saya ingin bunuh diri. Ya Aba Sa'id, man khafiya alaihi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma khafiya alaikum ma'syaral ansar. Wahai Abu Sa'id, kalau orang tidak ngerti hadis Nabi, kalian kaum Ansar pasti ngerti tentang hadis Nabi. Bukankah Nabi bicara tentang Dajjal? Kalian kan ngerti hadis-hadis tentang Dajjal. Alasta min a'lamin nasi bi hadis Rasulullah SAW. Bukankah kau termasuk orang yang paling paham tentang hadis-hadis Rasulullah? Abu Sa'id Al-Khudri benar, dia salah satu seorang sahabat yang termasuk banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Kalau orang-orang tidak ngerti hadis, engkau pasti tahu. Bahkan engkau adalah orang yang paling ngerti tentang hadis Nabi. Kemudian dia mulai bicara. Alaysa qad qala Rasulullah SAW, huwa kafir wa ana muslim. Ya Abu Sa'id. Dia bilang, sekarang dia bilang, kau jangan sangka aku Dajjal. Kan kau tahu, Rasulullah bilang Dajjal itu kafir. Saya muslim. Ini lagi mau umrah nih. Saya muslim. Jangan kau, kan Rasulullah bilang dia kafir. Tulisan kafaro. Saya muslim. Satu. Kan kau mengerti. Alaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa aqimun la yuladu lahu wa qad taraktu waladi bil Madinah. Bukan Rasulullah mengatakan Dajjal itu tidak punya anak. Saya punya anak. Bahkan anak dia menjadi ulama besar, Umarah, gurunya Imam Malik. Abdullah bin Said punya anak soleh ya. Dia itu Dajjal mandul, saya punya anak. Perbedaan dua. Perbedaan ketiga, awalaysa qala Rasulullah sallallahu la yadkhul Madinah wala Makkah. Bukankah Rasul, dia tahu hadis juga. Bukankah Rasulullah sallallahu berkata Dajjal itu tidak masuk Mekah dan tidak masuk Madinah? Sementara aku waqad aqbaltu min al-Madinah wa ana uridu Makkah. Sementara saya tinggal di Madinah dan sekarang saya ingin pergi ke Mekah. Intinya saya bukan Dajjal. Tiga beda. Apa perbedaan pertama tadi? Dajjal kafir, saya muslim. Yang kedua Dajjal mandul, saya punya anak. Yang ketiga Dajjal tidak bisa masuk Mekah dan Madinah, saya tinggal di Madinah dan mau pergi ke Mekah. Sampai ketika mendengar dalil-dalil dari Ibnu Sayyad, Abu Sa'id Al-Khudri akhirnya, oh iya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, hatta kitu ana udhirahu. Hampir-hampir saya kasih udzur sama dia. Tapi ternyata dia komentar yang aneh terakhir. Dia mengatakan, "Ama wallahi, ketahuilah Abu Sa'id Al-Khudri, demi Allah, inilah arifuhu, saya tahu Dajjal di mana." Waduh, repot. Arifu maulidahu, saya tahu dia lahir di mana. Wa aina huwal an, saya tahu sekarang dia di mana. Lah ini gimana? Tadi sudah bagus pertama ngomongnya, tapi terakhir dia ngomong aneh. Wahai Abu Sa'id, demi Allah, saya tahu tentang Dajjal. Saya tahu dia lahir di mana dan saya tahu sekarang sedang di mana. Akhirnya Abu Sa'id komentar, "Tabban laka Sa'id, celaka engkau sepenuh hari."
Dalam riwayat yang lain dikatakan kepada Ibnu Sayyad, jika engkau dianggap sebagai, apakah kau senang jika kau dianggap sebagai dajjal? Kata dia, kalau aku ditawarkan jadi dajjal tidak jadi masalah, kata dia. Wah, ini tambah parah ya. Jadi sahabat bimbang dia dajjal atau bukan. Tapi dia dukun jelas. Dukun jelas. Kemudian dan di antara yang membedakan Ibnu Sayyad dengan dajjal, dajjal tadi disebut fisiknya, yaitu matanya apa? Satunya kulit, satunya agak rusak, matanya rusak. Sementara Ibnu Sayyad matanya dua-duanya normal. Tetapi di akhir hayatnya matanya mulai cacat. Ketemulah Ibnu Umar dengan Ibnu Sayyad. Termasuk Ibnu Umar termasuk ragu dengan ini dajjal atau bukan. Ada kulit yang mulai menutupi matanya. Maka Ibnu Umar bertanya kepada Ibnu Sayyad, "Mata fa'alat ainuka ma ara?" Wahai Ibnu Sayyad, sejak kapan matamu begitu? Saya lihat sekarang sudah mulai tertutup matamu. Ada kulit yang mulai apa? Tumbuh. Kata Ibnu Sayyad, "La adri." Saya enggak tahu sejak kapan mataku begini. Itu kurang ajar, itu gimana enggak tahu? Matamu di matamu, kan di kepalamu, masa enggak tahu? Qultu, maka Ibnu Umar berkata, "La tadri wa hiya fi ra'sik." Kau tidak tahu sejak kapan matamu begitu sementara matamu di kepalamu. Kecuali kalau matamu di pantatmu baru, kau tidak tahu. Ini matamu di mana? Di kepalamu. Tiap hari juga berkaca, itu tahulah. Kata dia, "Insya Allah khalaqaha fi asaka hadhihi." Kalau Allah berkehendak, Allah ciptakan mataku di tongkatmu. Dia ngeyel sama apa? Sama Ibnu Umar. Kalau Allah mau, Allah bikin mataku di tongkatmu. Akhirnya, fana kharaka asyaddi nakhiri himarin sami'tu. Tiba-tiba aku mendengar dia teriak dengan suara yang kencang seperti suara himar. Ya. Seperti mendengus-dengusan himar yang paling keras yang pernah aku dengar. Qala, tiba-tiba kenapa dia berteriak seperti suara himar, seperti suara keledai? Fazama ba'dhu ashabi anni darabtuhu. Orang-orang bilang, saya pukul dia dengan tongkat saya. Saya tidak sadar. Gara-gara saya pukul dia sampai tongkatku hatta takassar, sampai tongkatku patah, makanya dia teriak dengan kesakitan. Ama ana fa wallahi ma sya'artu. Kata Ibnu Umar, adapun saya tidak sadar saya mukul dia. Saya cuma dengar tiba-tiba dia teriak. Kata orang, kau pukul dia, makanya dia apa? Karena dia bilang kalau Allah berkehendak mataku di tongkatmu bisa, makanya Ibnu Umar langsung marah, langsung apa? Pukul dia. Tahu-tahu Ibnu Umar dengar dia teriak, Ibnu Umar enggak sadar. Kata orang-orang, tadi kamu pukul dia. Akhirnya Ibnu Umar pun masuk ketemu dengan Aisyah. Kemudian dia cerita tentang pertemuannya Ibnu Sayyad yang di mana matanya mulai apa? Mulai tertutup. Kata Aisyah, "Ma turidu ilaihi?" Apa yang kau kehendaki darinya wahai Ibnu Umar? Alam ta'lam annahu qad qala? Tidakkah kau tahu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna awwala ma yab'atsuhu 'alan nasi ghadabun yuqdhibuhu." Yang buat dia keluar menuju masyarakat gara-gara ada satu kemarahan yang buat dia marah. Maksudnya kata Isa, jangan bikin dia marah. Kalau dia marah langsung dia keluar jadi apa? Dajjal. Tapi intinya ini dalil bahwasanya para sahabat sendiri pun setelah wafatnya Nabi masih ragu Ibnu Sayyad dajjal atau bukan. Yang jadi masalah, akhirnya Ibnu Sayyad ini pun menghilang dari peredaran. Entah dia kemana. Tetapi dia punya anak namanya Umarah bin Abdullah bin Sayyad. Dia seorang tabi'in yang thiqah dan dia adalah gurunya Imam Malik. Ya. Maka dari sini para ulama sebagaimana sahabat khilaf Ibnu Sayyad dajjal atau bukan, maka para ulama juga khilaf apakah Ibnu Sayyad dajjal atau bukan. Sebagian lain mengatakan bukan dajjal karena dajjal adalah sedang terbelenggu di pulau sebagaimana dalam hadis Tamim bin Ausid Dari. Sebagian mengatakan bahwasanya Ibnu Sayyad adalah dajjal dan adapun yang di pulau adalah setannya. Nanti akan bergabung dengan korinnya menjadi apa? Dajjal. Jadi fisik manusia dengan setannya masih apa? Berpisah. Ngeri juga ya. Kemudian juga ada yang mengatakan ya kalau Abdullah bin Sayyad dajjal harusnya yang di jazirah di pulau tadi tidak tanya-tanya. Kenapa dia tanya-tanya? Apa yang terjadi pada Nabi tersebut, sudah kemana, ya itu berarti menunjukkan dia tidak tahu tentang apa? Nabi. Intinya Ibnu Sayyad bukan dajjal yang di sana. Wallahu a'lam bishawab, ya.
saya lebih condong bahwasanya ya dia bukan Dajjal ya. Meskipun memang bisa jadi dia Dajjal karena sifat-sifat yang Nabi sebutkan bahwasanya dia matanya tertutup sebelah, dia tidak bisa masuk Mekah, tidak bisa masuk Madinah. Itu kalau dia sudah berubah menjadi apa? Dajjal. Sekarang masih proses. Wallahu alam bisawab. Intinya enggak urusan dia Dajjal atau bukan, tapi sekedar saya sampaikan khilaf di kalangan para ulama tentang Abdullah bin Sayyad ini Dajjal atau bukan ya. Kalau kita membaca tadi hadis Tamim Ad-Dari, maka Dajjal sudah ada sejak zaman Nabi SAW, tapi dalam kondisi terbelenggu ya. Dan Allah belum mengizinkannya untuk keluar, dia akan keluar suatu saat. Adapun perkataan sebagian orang, ada Dajjal sudah lahir di Israel, ya, ada bayi cacat, matanya satu, dibilang apa? Dajjal ya. Itu enggak boleh seperti itu, namanya cocokologi ya. Orang bayi lagi sakit dibilang apa? Dajjal, kasihan. Gimana hati ibunya, anaknya dibilang apa? Dajjal. Enggak boleh ya. Kita enggak boleh maksa-maksain orang jadi apa? Dajjal. Sebagaimana kita enggak boleh maksa-maksain orang jadi Imam Mahdi. Kalau dia maksain Imam Mahdi berarti sebentar lagi Dajjal. Karena Dajjal muncul di zaman Imam Mahdi. Nabi Isa juga turun di zaman Imam Mahdi. Dan subhanallah, yang ngaku sebagai Nabi Isa sudah banyak. Sudah banyak ya. Bahkan dulu saya sempat nonton di televisi zaman-zaman saya, sudah lama, mungkin belasan tahun lalu. Ada orang berambut panjang ngaku sebagai Nabi Isa. Orang Indonesia. Diwawancara, dia bilang saya muncul karena terlalu banyak kesyirikan. Dia ngaku sebagai Nabi apa? Isa. Dan yang ngaku sebagai Imam Mahdi juga banyak sampai sekarang. Termasuk yang baru-baru sekarang terkenal di mana, di Pakistan atau di mana, ngaku sebagai apa? Imam Mahdi, atau orang-orang menganggap dia sebagai Imam Mahdi. Termasuk seperti saya sampaikan kasus yang heboh di Masjidil Haram, terjadi perang ketika ada sebagian orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Tapi sampai sekarang belum ada yang ngaku sebagai Dajjal. Belum ada. Tapi ada orang yang tertuduh sebagai Dajjal, yaitu Sai Baba. Sai Baba di India dulu dituduh sebagai apa? Dajjal. Bahkan ditulis buku khusus tentang Sai Baba adalah Dajjal. Dulu saya sempat beli waktu saya masih SMA di Papua. Ada buku warnanya merah, agak tebal, tentang dia adalah Dajjal. Disebutkan ciri-cirinya, Dajjal keribo, Sai Baba juga apa? Keribo. Entang-entang sama-sama keribo, dianggap apa? Dajjal. Ini cocok logi. Terus akhirnya Sai Baba, memang dia bisa keluarin emas katanya, semua orang tunduk sama dia, kemudian sampai dianggap sebagai Dajjal, ternyata dia wafat tahun 2011. Kalau dia Dajjal, dia tentu tidak mati. Ya. Taib. Jadi Dajjal berdasarkan hadis Tamim Ad-Dari berada di suatu daerah, kita enggak tahu di mana. Di suatu pulau terbelenggu, Allah belenggu, suatu saat dia akan keluar. Adapun munculnya Dajjal, kapan Dajjal muncul ya? Taib, ciri-ciri atau sifat-sifat Dajjal ya. Taib, keberadaannya di mana tadi? Di sebuah pulau. Di sebuah pulau, wallahu alam di mana? Terbelenggu di sebuah pulau. Baik. Tempat munculnya di Iran. Di Asbahan atau Khurasan. Khurasan atau Asfahan. Sekarang di mana? Di Iran. Akan muncul dari daerah sana. Sebagian dalam hadis kata Rasulullah SAW, yatba'u Dajjal min Yahudi Asbahan sab'una alfan. Akan mengikuti Dajjal Yahudi dari Asbahan, 70.000 Yahudi dari Asbahan. Taib. Kemudian lamanya muncul, lamanya di bumi, yaitu 40 hari. 40 hari tersebut diperinci, sehari seperti setahun. Setahun berapa? 365
65 hari. Kalau secara hijriyah 354 ya. 55. Beda 11 hari, 54 atau 55. Taruhlah 355 apa? Hari kalau hijriyah. Dan kita bicara hijriyah. Islam hari. Kemudian sehari seperti sepekan. Berarti berapa hari? 7 hari. Kemudian sisanya seperti hari-hari biasa. Sisanya sama dengan hari-hari biasa. Berarti berapa sisanya? 40 kurang 2, 38. 38 hari. Taib, total berapa ini? Coba hitung. 35, coba hitung. Ayo cepat hitung, lama sekali. 355 tambah 7 tambah 38 sama dengan 400 pas. 400 hari. Ya, dia akan tinggal di atas muka bumi 400 hari. Makanya Rasulullah SAW bersabda, yaumun kasana, ya. Satu hari seperti setahun. Wa yaumun kasyahrin. Oh, ada 1 bulan, lupa. Lebih, ada yang 1 bulan. Mohon maaf. Sehari sama dengan sebulan. Itu berapa hari? 30 hari. Berarti tinggal 37. 37 hari terakhir ya. 37 hari. Coba berarti 355, ulang lagi. 355 tambah 30 tambah 7 tambah 3, 7. 429 hari. 429 hari. Sehari, 2, 3, 4. Kata Nabi SAW, sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari kalian. Qulna ya Rasulullah, kami berkata, wahai Rasulullah, ketika Rasulullah sampaikan kabar ini, fadzalikal yaumul ladzi kasana, ya Rasulullah, sehari yang seperti setahun itu, atakfina fihi salatu yaumin, apakah cukup salat 5 kali saja? Kata Nabi, la uqduru lahu qadrahu. Perkirakanlah waktunya. Jadi ada 1 hari matahari terbit dan terbenam sampai besoknya lagi 1 hari bukan 24 jam. Tapi 1 hari seperti 355 hari. Maka kata Nabi, jangan salat 5 waktu aja ketika itu. Karena duhur masih lama. Salat subuh berarti duhurnya masih berapa bulan lagi? Maghribnya masih berapa bulan lagi ya? Kalau duhurnya berarti kalau setahun berarti ya masih 4 bulan lagi baru apa 3 bulan lagi duhur. 3 bulan lagi baru apa? Maghrib. 3 bulan lagi tengah malam, 3 bulan lagi baru subuh berikutnya. Tapi kata Nabi setiap 24 jam salat 5 waktu, perkirakan. Maka ini subhanallah fatwa ini berlaku bagi sebagian daerah yang ternyata siang misalnya berbulan-bulan. Maka mereka tidak sholat dalam 3 bulan tersebut bukan cuma sholat duhur, asar sekali-sekali, tapi setiap 24 jam sholat 5 waktu. Diperkirakan, anggap duhur. Yang penting ibadah sama Allah. Setiap 24 jam sholat 5 waktu. Setiap 24 jam sholat 5 waktu. Akan datang pada zaman di mana ternyata Dajjal 1 hari sama seperti setahun. Taib. Adapun kesaktian Dajjal. Banyak kesaktian Dajjal. Kesaktian Dajjal. Taib. Apa sih kesaktiannya? Cepat bergerak. Kata Nabi SAW, kal ghaisi istadbarat hurrih. Seperti hujan yang ditiup oleh angin. Hujan cepat bergerak ditiup oleh angin. Jadi Dajjal kemampuan dia untuk mobile cepat sekali. Dia mobilisasinya cepat. Makanya semua negeri pasti didatangi oleh Dajjal. Jakarta, Bekasi, ya. Ini Dajjal ya. Apalagi Kerawang. Ini Dajjal. Yang tidak didatangi cuma apa? Mekah dan Madinah. Ya. Mekah dan Madinah. Kemudian di antara kesaktiannya menurunkan hujan. Kata Nabi SAW, fayamuru as-samaa'a fatumtir. Dia memerintahkan langit, maka langit pun turunkan hujan. Terus menyuburkan tandus. Menyuburkan tanah tandus.
Sakti luar biasa. Kemudian kata Nabi, wal arda fatumbit. Dia pun memerintahkan bumi, tanah yang kering, maka mengeluarkan tumbuhan. Luar biasa. Pohon muncul, rumput-rumputan bisa muncul. Ya. Kemudian di antara kesaktiannya, yang beriman kepadanya dapat kemakmuran. Dapat kemakmuran. Dan sebaliknya, yang tidak beriman kepadanya dapat kesulitan. Kata Nabi SAW, fataruhu alaihim sarihatuhum atwala ma kanat dhuran wa asbaghahu dhuru'an wa amaddahu khawasira. Dajjal datang ke suatu kaum dan kaum itu beriman kepadanya. Entah di mana dia datang, orang beriman. Maka jadilah punuk unta mereka menjadi lebih panjang, lebih tinggi. Kemudian susu-susu yang ada pada hewan-hewan mereka semakin padat, ya, susu-susu semakin banyak. Kemudian hewan-hewan mereka lambungnya, perutnya semakin besar, jadi dapat kemakmuran. Sumayatil qaum, kemudian Dajjal datang kepada suatu kaum yang lain. Fayadu'um fayaruduna alai qawlahu. Maka dia seru mereka untuk beriman kepadanya, dia sebagai Tuhan, namun mereka tidak beriman. Fayansarifu anhum, karena mereka tidak beriman sama Dajjal, Dajjal pergi. Fayusbihuna mumhilina laisa biaidim syai'un min amwalihim. Maka mereka tiba-tiba harta mereka ludes, tidak ada harta milik mereka, ludes. Subhanallah, kesaktian yang Allah izinkan kepada Dajjal. Kemudian mengeluarkan harta dari tanah rusak, Ada tanah runtuhan rusak, tidak dipakai, kemudian tiba-tiba keluar harta. Wa yamuru bil kharibah. Kata Nabi, Dajjal akan melewati suatu tempat yang rusak, lahan yang rusak. Fayaqulu laha. Tiba-tiba Dajjal berkata kepada tanah tersebut, akhriji kunuzaki, keluarkanlah hartamu. Fatatba'uhu kunuzuha kaya asi bil nahli. Maka Dajjal pun berjalan, harta ikut sama dia, emas, perak ikut dia. Seperti lebah-lebah jantan yang sedang mengikuti apa? Ratunya. Dia berjalan, harta ikut dia kemana-mana, subhanallah. Saya kadang, gimana orang tidak terfitnah. Sedangkan yang bisa bikin uang saja dulu, Kanjeng siapa itu? Itu bahkan profesor percaya sama dia. Bisa bikin uang. Sampai saya pernah ngisi kajian di tempat percetakan uang. Saya bilang, waduh ini percetakan uang bisa tutup nih, karena ting keluar. Itu baru keluar uang palsu atau uang nggak tahu lah gimana caranya. Ini bagaimana dia jalan semua emas perak ikut dia. Kemudian di antara kesaktiannya adalah menghidupkan orang mati. Ya, kita lanjutkan sini. Menghidupkan yang mati. Tapi ini dia palsu ya. Kata Nabi SAW, di antara fitnah Dajjal, dia berkata kepada orang Arab Badui, Aro'aita in ba'atsu laka abaka wa ummak. Bagaimana menurutmu jika saya hidupkan kembali bapa dan ibumu? Atasyhadu anni rabbuk? Maukah kau bersaksi aku Tuhanmu? Kata Arab Badui tadi, benar, kalau kau bisa hidupkan bapa dan ibuku lagi, aku akan beriman kau Tuhanku. Fa yatamatsalu lahu syaitanani fi surati abi wa ummihi. Tiba-tiba datang dua syaitan, anak buah Dajjal, banyak syaitan. Tiba-tiba menjelma jadi bapaknya Arab Badui tadi dan menjelma menjadi ibunya orang Arab Badui tadi. Hidup. Kemudian setan yang menjelma jadi manusia tadi berkata, ya bunayya ittabi'u fa innahu rabbuk. Wahai putraku, ikutilah dia. Dia benar Tuhanmu. Kira-kira orang tergoda enggak? Ngeri gitu ya itu. Ngeri. Kemudian tadi Dajjal selalu disertai dua sungai. Dajjal selalu disertai dua sungai. Sungai api dan sungai air. Api dan air. Kata Nabi SAW, ya, ma'ahu nahrani yajriyan. Bersama Dajjal ada dua sungai yang mengalir. Entah bagaimana caranya. Jalan sama dia. Ahaduhuma ra'yal ain. Ya. Ma'un abyad. Secara kasat mata dilihat seperti air yang berputih. Wal akhar ra'yal ain narun ta'ajjaj. Yang satunya secara kasat mata dilihat seperti api yang menyala-nyala. Fa imma adrakanna ahadun. Kalau ada seorang yang bertemu dengan Dajjal melihat dua sungai tersebut, falyatin nahra alladhi yarahu naran, maka pergilah ke sungai yang di situ sungai api. Wal yughammid, kemudian tutup matanya. Summa yuta'ti
ra'sahu, kemudian tundukkan kepalanya, maka dia akan minum dari sungai tersebut. Kelihatannya api tapi isinya apa? Air. Fa innahu ma'un barid. Sungguhnya itu air yang dingin. Ya. Jadi benar-benar Dajjal menipu ya. Tapi ini di antara apa namanya kesaktian Dajjal ya, kesaktian Dajjal. Adapun sifat-sifat fisik Dajjal ini sudah. Masih lanjut ya, kita lanjut. Ini sudah ya? Kita lanjut. Sifat-sifat fisik Dajjal. Apa saja tadi di antaranya? Mata tertutup sebelah, kemudian cacat sebelah, ya. Yang tertutup yang kanan. Tertutup yang kanan, mamsuh. Yang cacat sebelah apa? Sebelah kiri. Jadi Dajjal bukan mata satu di sini ya. Dajjal mata dua. Orang bikin sampai orang Saudi lihat Saudi polisinya tandanya mata apa? Dajjal. Apa segoblok itu Arab Saudi? Bikin orang-orang cocok logi dipaksa ini katanya lambang polisi Saudi kan lambangnya kayak mata satu itu mata Dajjal ya akhi segoblok itu ke orang Saudi bikin lambang pakai mata apa Dajjal. Kalau ada ide cocok logi itu luar biasa mereka dosanya kayak apa semua dipaksa ikut apa Dajjal ya Saudi dengan kelebihan dan kekurangannya tapi jangan paksa mereka sedang membela apa Dajjal ya khotib-khotibnya ceramah tentang Dajjal banyak ya. Kita juga belajar di Arab Saudi tentang Dajjal juga belajar di sana. Kemudian bilang bagaimana orang-orang aneh-aneh tapi ya mereka akan menanggung dosanya pada hari kiamat. Bahkan mereka cocok logi tersebut lebih hebat dari dukun. Dukun saja tidak bisa menerka-nerka, mereka bisa. Mereka berani. Kiamat tahun sekian, Imam Mahdi muncul tahun 2023. Ternyata sudah lewat, enggak muncul juga Imam Mahdi. Dajjal muncul pada mereka berani sekali. Yang anehnya orang-orang yang nonton mereka masih ikut aja sampai sekarang mereka. Saya juga heran. Sudah tahu mereka ngawur berulang-ulang, ketahuan ngawur mereka. Tetap saja masih ada penontonnya. Saya juga bingung. Kok bisa demikian? Ya. Yang dukun-dukun saja tidak berani menerka-nerka seperti itu. Ida-ida cocok logi ini berani. Taib. Tubuhnya besar, matanya cacat. Tadi sudah. Ya. Kemudian rambutnya keriting. Buta sebelah ya. Kata Nabi mirip dengan Ibnu Qatan. Dajjal itu secara wajahnya mirip dengan Ibnu Qatan dari Khuza'ah, Kalau tidak salah disebutkan yang dimiripkan oleh Rasulullah apakah mudarat dia mirip dengan saya? Apakah saya dapat mudarat kalau saya mirip dengan Dajjal? Tentu tidak. Dia kafir, engkau beriman. Tapi Rasulullah sampai sebutkan fisiknya, dia wajahnya mirip seperti ini. Seperti ketika Rasulullah menyebutkan Nabi Isa, kata Rasulullah mirip dengan si fulan. Ya. Tapi di antaranya dia ngaku apa? Kemudian kakinya rajulun qasirun afja, kakinya merapat ya. Kedua betisnya berjauhan. Ini semua ya. Ini semua menunjukkan cacat fisik ya. Fisiknya tidak menarik. Dan ini di antara rahmat Allah ya. Ada juga di kedua keningnya tertulis apa? Kedua kuningnya tertulis kafara. Tertulis kafara. Kafara. Semua bisa baca, orang mukmin bisa baca. Meskipun yang buta aksara bisa baca. Dan ini rahmat Allah, ini adalah rahmat Allah agar tahu dia bukan Tuhan. Untuk menunjukkan dia bukan Tuhan. Tapi ini di antara sifat-sifatnya. Baik, adapun fitnah Dajjal, maka Dajjal pun ya, dia bermarkas di Jurf.
bermarkas di Al-Jurf. Al-Jurf itu di dekat kota Madinah. Kalau kita sebelah utara Madinah. Kalau kita pergi dari Madinah menuju ke tempat pencetakan Quran itu kita melewati Jurf, yaitu utara Madinah. Kata Nabi SAW, "Laisa lahu min niqabiha naqabun." Tentang kota Madinah. Tidak ada satu lorong-lorong di kota Madinah illa alaihil malaikatu safin, kecuali ada para malaikat yang berjaga di situ. Yahrusunaha, menjaga kota Madinah. Maka Dajjal tidak bisa masuk terhalang terus. Tsumma tarjulful Madinatu bi ahliha thalatha rujufat. Kemudian Madinah bergoncang sebanyak 3 kali. Fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafiq. Maka orang-orang kafir dan munafik yang masih tinggal di Madinah keluar ikut Dajjal. Anda bayangkan Dajjal muncul, mungkin masih ada WhatsApp mungkin, atau masih ada selain WhatsApp, artinya ada berita tersebar, ada orang sakti, kira-kira heboh atau tidak? Heboh. Makanya yang paling terpengaruh ibu-ibu. Kata Nabi SAW, yanzilu Dajjal fi hadhi sabkhah bimarqanat. Sungguhnya Dajjal akan bermarkas di suatu tempat, yaitu di Jurf, ya. Maka aktsaru man yakhruju ilaihi nisa, yang paling banyak keluar menemui Dajjal adalah para wanita. Hatta inna rajula la yarju ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuwathiquha ribatan makhafatan takhruja ilaihi. Sampai akhirnya seorang laki segera kembali ke rumahnya, kemudian dia segera ikat ibunya, ikat adik perempuannya, ikat kakak perempuannya, tantenya dia ikat, bibinya dia ikat, supaya tidak ada yang keluar sama Dajjal. Mereka terpengaruh, ingin ikut apa? Dajjal. Karena fitnahnya, bayangkan di zaman, seandainya kita hidup di zaman tersebut, kemudian lihat ada orang sakti nurunin hujan, ini menghidupkan yang mati, dia ngaku Tuhan, kira-kira orang terpengaruh enggak? Terpengaruh. Yang apalagi wanita yang sering menggunakan apa? Perasaannya. Saking hebatnya Nabi SAW mengatakan, man sami'a bid-dajjal falya'na anhu. Siapa yang dengar tentang Dajjal menghindar, jangan dekat-dekat. Fawallahi inna rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'minun fayattabi'uhu. Sungguh ada seorang sengaja mendatangi Dajjal. Dia menyangka dirinya beriman, ternyata dia tidak kuat dengan syubhatnya. Maka dia pun jadi pengikut Dajjal, mimma yab'atsu bihi minasyubhat. Karena Dajjal melancarkan syubhatnya yang buat dia rancu, akhirnya dia menjadi pengikut Dajjal. Ini menunjukkan bahayanya Dajjal. Oleh karenanya ketika dikatakan markasnya di Jurf, sampai sebagian dai cocok logi mengatakan rumah istana yang dibangun di gunung di kota Madinah itu dibangun oleh Raja Fahad untuk menanti kedatangan Dajjal. Subhanallah, mereka ini kurang ajar memang mereka. Raja Fahad dengan kekurangannya, tapi dia baik luar biasa. Dia bangun mujamma, cetakan Quran dia bagi-bagi gratis. Orang-orang sekolah di Saudi juga dia gratiskan, kemudian dia bahkan naikkan beasiswanya. Kemudian banyak kebaikan Raja Fahad, ya. Kemudian dia bilang dia ingin bangun istana untuk menanti kedatangan siapa? Dajjal. Berarti Raja Fahad kafir atau tidak kalau begitu? Kafir. Bagaimana bangun istana untuk menanti kedatangan apa? Dajjal. Ini cocok lagi, ini kurang ajar memang. Mereka menyesatkan dan sangat menyesatkan. Semoga mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Disebutkan ada seorang pemuda didatangi oleh Dajjal, orang soleh di zaman tersebut. Maka Dajjal suruh dia beriman. Orang ini pun berkata, "Asyhadu annaka Dajjal." Wahai Dajjal, saya bersaksi kau Dajjal. Alladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsahu. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengabarkan tentang kau dalam hadisnya. Berarti orang ini penuntut ilmu, paham? Dia penuntut ilmu atau bukan? Dia belajar, dia baca hadis. Dia cek ciri-ciri Dajjal persis seperti yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Dajjal suruh dia beriman, dia tidak beriman. Dia bilang, saya bersaksi kau Dajjal, pendusta besar yang Nabi telah kabarkan dalam hadis-hadisnya. Maka Dajjal membantah. Dajjal mengatakan, "Ara'aitum in qataltu hadza?" Dajjal bilang kepada masyarakat, bagaimana menurut kalian kalau saya bunuh pemuda ini? Summa ahyaitu, kemudian saya hidupkan dia lagi. Hal tasyukuna fil amr, kalian ragu saya Tuhan? Fayaquluna la, orang-orang mengatakan, pengikutnya mengatakan tidak. Fayaqtuluhu, maka Dajjal pun membunuh dia. Disebutkan dipanggil anak buahnya, kemudian digergaji, ya, dari ujung ke ujung, ya. Dibelahlah ujung kepalanya sampai menjadi 2 bagian. Disebutkan kemudian Dajjal menghempaskannya sebelah timur, sebelah barat atau utara selatan, ya, sejauh anak panah yang dilepaskan. Jadi terbelah kemudian terhempas. Kemudian Dajjal berjalan di antara keduanya, kemudian dia nyambung kembali dan hidup lagi. Hebat, dibelah
terhempas tubuhnya dua, mati dia. Kemudian Dajjal jalan tengah-tengah, kemudian nyambung lagi. Ketika pemuda ini hidup lagi, apakah dia beriman kepada Dajjal? Dia tidak beriman. Dia berkata, "Wallahi ma kuntu fika asyaddu basiratan minil yaum." Orang-orang beriman sama dia, oh hebat. Mati. Tapi pemuda ini malah yakin. Saya lebih yakin kau apa? Dajjal. Ya. Maka Dajjal ingin bunuh dia, maka dia tidak mampu untuk dibunuh oleh Dajjal. Karena Allah jaga dia. Taib, Dajjal inilah yang kemudian nanti Imam Mahdi menyiapkan pasukannya untuk berjihad melawan Dajjal. Ketika Imam Mahdi sedang menyiapkan pasukannya, tiba-tiba turun Nabi Isa alaihissalam. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.